Jadi bisa dikatakan bahwa rasisme menjadi kekhasan imperialisme Eropa atau Barat dan menjadi alat yang cukup canggih dalam mempertahankan dan melegitimasi relasi kuasa yang tidak seimbang. Salah satu kekhasan rasisme ini adalah bahwa relasi kuasa yang timpang ini tidak mudah diubah atau dibalik, karena rasisme ini seperti yang sudah kita lihat kan berkaitan dengan tubuh manusia, dengan warna kulit, dengan bentuk tubuh, bentuk bagian tubuh tertentu, misalnya kepala, dengan berbagai hal lain yang berkaitan dengan penampilan luar fisik. Nah, ini adalah hal yang tentu saja tidak hampir mustahil untuk diubah. Nah, ini berarti bahwa misalnya ya dalam kondisi kolonial kan atau bahkan kondisi saat ini sering terjadi bahwa orang yang tidak berkulit putih tapi kemudian berkenalan dengan budaya Eropa, berpendidikan secara Eropa, kemudian mengambil alih juga gaya hidup Eropa, mengadopsi segala kebiasaan orang Eropa, punya pengetahuan yang tidak kalah dengan orang Eropa, namun tetap saja tidak akan dianggap berstatus sama seperti orang Eropa, dan tetap akan selalu terbedakan, tidak akan menyatu, karena satu hal, yaitu tadi warna kulit, jenis rambut dan sebagainya itu tidak berubah. Jadi tetap saja rasisme ini menjamin kelanjutan relasi kuasa yang timpang itu. Walaupun si pribumi, si terjajah itu menjadi sama dengan penjajahnya dalam berbagai hal, tetap akan terbedakan oleh warna kulit dan ciri fisik lainnya. Nah, satu hal penting lagi yang perlu dibicarakan sebagai implikasi rasisme adalah betapa bukan hanya dibedakan antara kulit putih dan kulit hitam atau kulit berwarna, tapi kulit putih itu mendapat posisi khusus, posisi sebagai standar, sebagai yang paling normal, yang paling paling umum gitu. Nah, itu sering sekali diasumsikan dalam pembicaraan, dalam penggambaran, seakan-akan yang paling standar adalah kulit putih. Kulit putih sering sekali menjadi sesuatu yang seakan-akan invisible, ya, tidak terlihat. Gitu. Orang yang berkulit putih jarang berada di situasi di mana dia harus mendefinisikan diri atau menjadi yang khusus. Gitu. Sedangkan yang di luar kulit putih sering sekali berada di posisi seperti itu atau dipandang sebagai yang khusus. Itu tercermin misalnya dalam penggunaan bahasa kita. Misalnya sangat tidak lazim kita akan
memperkenalkan nama Michel Foucault misalnya sebagai Michel Foucault adalah seorang pemikir kulit putih dari Prancis misalnya. Karena kulit putihnya ini seakan-akan ya sudah dengan sendirinya demikian gitu kan. Tidak pernah disebut secara khusus. Sedangkan kalau kita memperkenalkan Frantz Fanon misalnya, sangat lazim kita mengatakan Frantz Fanon adalah seorang pemikir kulit hitam gitu kan. Asal Karibik misalnya. Nah ini yang sangat mengilustrasikan ya bagaimana kulit putih itu sering menjadi semacam defaultnya gitu kan. Yang dianggap paling normal, yang dibayangkan ketika seseorang berbicara tentang tentang manusia secara umum gitu kan, adalah manusia kulit putih. Sering sekali itu yang terkonstruksi gitu. Nah, bagaimana rasisme berlanjut di masa kini? Seperti yang sudah kita lihat tadi, saat ini legitimasi saintifik tadi tidak lagi banyak dipertahankan. Masih ada orang yang berusaha menghidupkannya kembali, tapi pada umumnya legitimasi ini tidak dianggap sah lagi, jadi tidak digunakan lagi. Namun itu tidak berarti bahwa rasismenya kemudian hilang atau berkurang. Rasisme tetap berlanjut, tapi saat ini legitimasi yang umumnya digunakan adalah kultural. Jadi argumen yang diberikan ketika ras lain, bukan kulit putih, dianggap sebagai inferior adalah bahwa mereka inferior secara kultural. Jadi misalnya karena budayanya belum maju, budaya dari mana orang itu dianggap berasal, belum demokratis, belum terbiasa berpikir ilmiah ala barat dan sebagainya. Jadi rasisme berlanjut dengan cara itu. Nah, meskipun sifatnya kultural, pada kenyataannya tetap juga dikaitkan dengan warna kulit seperti di zaman dulu. Jadi sebetulnya tetap juga sifatnya itu fisik atau biologis. Walaupun alasan yang digunakan tidak lagi biologis. Jadi dalam arti bahwa orang dengan warna kulit tertentu otomatis diasumsikan memiliki budaya tertentu dan kemudian itu yang disebut sebagai atau yang dianggap sebagai inferior. Nah, ini sekedar ilustrasi di Hindia Belanda. Konsep ras relatif jarang kita temukan kata ras itu dalam tradisi penulisan di Indonesia. Di zaman kolonial yang sering kita jumpai dalam tulisan yang ditulis dalam bahasa Melayu adalah justru istilah bangsa. Jadi kalau di tulisan-tulisan dari zaman kolonial kita menemukan istilah bangsa pribumi atau bangsa bumi putra, bangsa Tionghoa. Jadi itu sebenarnya merujuk kepada ras, tapi istilah ras sendiri itu tidak digunakan. Saat ini pun yang sering muncul adalah istilah etnis, meskipun kadang-kadang sebetulnya penggunaannya mengarah pada ras. Misalnya dibedakan antara etnis pribumi seakan-akan dan etnis Cina dan etnis Tionghoa dan pribumi gitu kan.
Jadi walaupun menggunakan istilah etnis, posisinya jelas dalam benak banyak orang tidak sama dengan misalnya etnis Jawa atau etnis Sunda dan sebagainya. Tapi dibedakan justru antara Cina dan pribumi, gitu kan. Jadi tetap ada konsep ras yang menyusup di situ meskipun tidak menggunakan istilah itu. Nah, di zaman kolonial memang sudah dibedakan antara beberapa ras atau bangsa, gitu kan, yaitu Eropa atau kulit putih, kemudian Timur Asing, termasuk Tionghoa, dan pribumi. Gitu. Jadi sistem kolonial di Hindia Belanda itu sudah menciptakan pembedaan ras. Nah, kemudian secara singkat saja kita akan berbicara tentang sosok Frantz Fanon yang kemudian akan lebih banyak kita diskusikan dalam sesi Zoom kita nanti. Frantz Fanon ini salah satu pemikir pasca kolonial, walaupun ketika dia menulis ini belum ada istilah pasca kolonial ini, tapi menjadi salah satu ya mungkin pemikir cikal bakal kajian pasca kolonial ini. Teorinya sudah sangat kaya dan kemudian banyak dikembangkan oleh pemikir pasca kolonial yang lain, gitu. Nah, Frantz Fanon ini menulis di masa dekolonisasi sebetulnya, jadi masih mengalami kolonialisme langsung, dan kemudian terlibat juga dalam perjuangan anti kolonial. Dia lahir tahun 1925 di Karibik, di Martinique. Ini merupakan jajahan Prancis yang sebetulnya sampai sekarang juga masih bagian dari Prancis. Nah, kemudian dia kuliah di kedokteran atau di psikiatri di Prancis sendiri, jadi tinggal di Prancis cukup lama. Dan di situ juga dia menulis buku Black Skin White Mask yang menjadi bacaan kita untuk kali ini, pertemuan ini. Dan setelah menulis buku ini yang banyak berbicara tentang pengalamannya sendiri juga di Prancis sebagai orang kulit hitam. Setelahnya dia pindah ke Aljazair, bekerja di sebuah rumah sakit jiwa di situ, terlibat dalam perjuangan anti kolonial, pindah atau lari ke Tunis, dan pada akhirnya meninggal relatif muda di tahun 1961 di New York. Nah, ini beberapa karyanya setelah Black Skin White Mask. Black Skin White Mask ini buku pertamanya. Judulnya saja sudah cukup menarik dan mencerminkan apa yang dibahasnya di situ, yaitu bagaimana dalam pengalaman kolonialisme orang terjajah, di sini kulit hitam, seakan-akan berusaha menggunakan topeng kulit putih, gitu. Jadi mencoba untuk menjadi seperti orang kulit putih. Nah, kekhasan pendekatan Fanon adalah karena dia berangkat dari psikoanalisis, gitu. Dia adalah salah satu yang pertama yang secara cukup mendalam dan cukup canggih membahas efek kolonialisme terhadap kondisi mental seseorang, terutama sekali orang terjajah, tapi juga penjajah sendiri.
orang-orang individu-individu kulit putih yang terlibat dalam perang, dalam penjajahan, misalnya dalam menyiksa pejuang anti kolonial dan sebagainya, itu juga sempat dibahasnya di buku-bukunya. Nah, jadi dia berusaha untuk menjelaskan situasi kolonial ini berangkat dari psikoanalisis ini. Hanya saja psikoanalisis di sini meluas, jadi tidak digunakan sekedar untuk membahas pengalaman individu, trauma individu, tapi pengalaman satu ras, pengalaman bersama yang terjadi dalam kondisi kolonial ini. Di bagaimana dalam kondisi kolonial ada sebuah keadaan yang jelas-jelas tidak sehat, baik untuk penjajah maupun terjajah, dan itu membentuk dan mempengaruhi mental mereka. Nah, secara singkat saja, karena ini akan kalian lihat sendiri atau kita baca bersama, Fanon ini menggambarkan bagaimana kolonialisme membentuk pengalaman orang terjajah terutama, dan yang digambarkannya ini antara lain pengalamannya sendiri, misalnya ketika hidup di Eropa, bagaimana dia merasa disebabkan oleh warna kulitnya, dia terus-menerus diamati dan dipandang dengan cara tertentu, tapi dipandang bukan sebagai seorang individu, tapi dipandang sebagai warna saja, sebagai wakil dari rasnya, dengan segala stereotipe yang diasumsikan di situ. Nah, kemudian itu juga berkaitan dengan perlakuan yang kemudian diterima. Misalnya dianggap sebagai orang primitif, dianggap pasti kurang berpengetahuan atau bodoh, dianggap pasti akan menggunakan bahasa Perancis dengan cara tertentu, dengan cara yang sangat sederhana, dengan bahasa yang kurang elaboratif atau kurang benar. Nah, itu juga digambarkan dalam buku tersebut. Jadi bagaimana orang kulit hitam terus-menerus direndahkan dengan cara diajak berbicara dalam bahasa yang dianggap oleh orang kulit putih sebagai ini bahasa khas mereka khas negro atau kulit hitam, dan itu yang digunakan. Nah, ini tentu saja membawa kondisi mental tertentu atau pengalaman mental tertentu, misalnya membuat orang kulit hitam cenderung merasa inferior. Kemudian sebagian dari mereka sebagai reaksinya berusaha untuk semakin menjadi seperti orang kulit putih atau menjadi putih dalam arti tertentu, misalnya lewat penggunaan bahasa yang semakin mirip dengan orang kulit putih, dengan gaya hidup tertentu dan sebagainya, juga termasuk misalnya dengan mencoba mencari pasangan kulit putih. Itu semua digambarkan sebagai usaha untuk menjadi putih atau menggunakan white mask tadi. Nah, sedikit tambahan lagi, detail yang muncul di dalam tulisan Fanon, terutama di salah satu bagian yang kita baca, yaitu
The Fact of Blackness. Di bab itu muncul pembicaraan tentang negritude. Nah, mungkin ini harus sedikit dijelaskan agar bisa ditangkap apa persoalannya di sini. Nah, negritude ini adalah sebuah aliran sastra yang lahir sekitar tahun 1930-an dan penyair-penyair yang beraliran negritude ini semuanya berkulit hitam dan sebagian memang berasal dari tempat yang sama seperti Fanon dari Karibik dan ciri khas mereka adalah mereka merayakan identitas kulit hitam, mereka menentang kolonialisme, menentang rasisme. Jadi ini ya semacam puisi-puisi protes, juga usaha untuk setelah sekian lama direndahkan terus-menerus untuk kini mengangkat identitas mereka sendiri dan mencoba untuk membalik penilaian yang tadinya negatif itu menjadi positif. Nah, jadi itu negritude. Ini Aimé Césaire, ini salah satu penyairnya. Nah, Fanon di situ di babnya itu di Black Skin White Masks menggambarkan pertemuannya dengan negritude ini. Betapa awalnya dia terpesona, sangat terinspirasi oleh penyair-penyair ini yang berhasil mengangkat identitas kulit hitam ini, membuatnya terlihat sebagai sesuatu yang sangat indah, yang punya punya ciri khas yang vital, kuat, dengan emosi yang diekspresikan secara sangat eksplisit dan menarik, artikulatif. Jadi sebuah identitas yang menjadi positif. Dan itu tentu saja menarik. Nah, tapi kemudian di tulisannya itu Fanon mendeskripsikan betapa setelah beberapa waktu dia sebetulnya tetap tidak sepenuhnya terpuaskan oleh karya-karya semacam itu, tetap merasakan keresahan tertentu. Kenapa demikian? Karena kalau dilihat secara lebih mendalam, ternyata karya-karya ini memang membalikkan stereotipe yang ada, merayakan sesuatu yang tadinya direndahkan, tapi stereotipe-stereotipe yang sudah diciptakan oleh rasisme Barat itu tetap ada, tetap dilanjutkan. Artinya seperti misalnya dalam konsep ras dari Eropa yang diciptakan oleh orang Eropa ini kan sering sekali orang kulit hitam itu dianggap kurang memiliki kemampuan intelektual, gitu. Tidak bisa berpikir secara rasional sama seperti orang Barat, gitu. Dan bersifat lebih emosional, gitu. Kehidupannya itu lebih dekat dengan alam misalnya. Nah, hal seperti itu sebenarnya masih bisa ditemukan dalam karya-karya negritude ini, hanya hal itu justru dirayakan. Jadi stereotipenya ini tidak sepenuhnya hilang. Juga tetap ada semacam keyakinan bahwa orang kulit hitam secara keseluruhan sebagai satu kelompok itu memiliki
ciri khas tertentu, sifat bawaan tertentu yang menyatukan mereka gitu kan. Nah, ini kan berarti konsep ras yang diciptakan oleh kolonialisme ini yang menyamakan atau menggeneralisasi dengan menganggap sekian manusia dari asal-usul yang sangat beragam ini punya kesamaan disebabkan oleh kesamaan warna kulitnya ini gitu. Itu tetap dilanjutkan gitu, dalam arti tertentu gitu. Jadi ya ada ambivalensi di situ dalam yang dirasakan Fanon dalam negritude itu, dan itu yang dipersoalkan di tulisannya tersebut gitu. Nah, itu mungkin dari saya untuk kali ini. Mari kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan Zoom nanti.